Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik? Enggak semua etik. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda ini akhir pekan ini pada hari Ahad ini untuk lebih sedikit kontemplatif ya. Mungkin tetap saja kita memotret hiruk-pikuknya Pilpres, tapi kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Dan saya akan ajak Anda berbicara dengan founder dari Institut Harkat Negeri, Pak Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam Mas Arsu, Yes. sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini kenapa kok kita pakai sama-sama hitam? Apakah ini simbol dari kita sedang berduka cita karena matinya etika dari ranah publik? Atau apa ini? Ya, tentu kita akan bahas itu ya. Tapi sebelum itu memang kebetulan saya juga sedang berduka. Kita semua berduka karena Indonesia kehilangan putra terbaik, Pak Profesor Dr. Kuntoro Mangkusubroto pada dini hari tadi wafat meninggalkan kita semua setelah mengalami sakit cukup lama. Dan tentu kita kehilangan karena beliau adalah salah satu pemimpin yang betul-betul hidupnya itu diabdikan pada publik dan terus menjaga etik maupun idealisme. Dan tentu saja nanti kita kaitkan dengan diskusi kita pagi ini, bagaimana kita mesti menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan etik tadi. Jabatan beliau tertinggi Pak pernah jadi menterian ya, menteri pertambangan dan energi ya pada waktu itu juga ya. Betul. Bersama Anda juga menangani BRR di Aceh dan Nias dan Ya. terakhir kalau nggak salah itu apa jabatan yang saya kira mungkin kemudian nggak terlalu berfungsi. Beliau adalah pendiri sekaligus chairman dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang juga merupakan satu inovasi dari pendidikan kita di mana anak-anak dibekali dengan ilmu perilaku. Saya agak mengikuti proses itu dan bagaimana soft skill itu betul-betul ditekankan dalam mencetak para pemimpin di SPM ITB itu. Yes. Oke, ini kita doakan yang terbaik Bapak Kuntoro, almarhum Kuntoro Mangkusubroto. Amin, insya Allah. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah ya. Ya dan mari kita bicara pada hal yang saya kira cukup serius dan makanya itu saya tidak mau menarik ini pada soal politik ya, walaupun tidak terhindarkan ini adalah fenomena politik. Makanya saya ajak Anda bicara sebagai founder dari Institut Harkat Negeri, bukan sebagai bagian dari tim ses gitu, Pak Dirman Said. Karena saya lihat ini kan bagaimanapun juga berbahaya ya kalau soal etik itu kemudian itu kan di downgrade sedemikian rupa dan yang dia melakukan adalah salah satu pemimpin kita dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi pemimpin tertinggi di bangsa ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau standar seperti ini yang terjadi pada sebuah bangsa itu sudah jadi apa bangsa ini? Ya memang beberapa hari ini kan beredar masif sekali ya video maupun komentar, termasuk saya kira FNN juga sudah memberikan satu ulasan yang tentu saja publik kecewa, publik prihatin karena di tengah-tengah kontestasi yang semestinya menjual, kalau pemimpin itu kan modalnya itu katanya visi, values, sama courage gitu ya. Vision, values, and courage. Values itu merupakan salah satu yang harus dimiliki para pemimpin, terutama pemimpin pada level yang paling strategis. Nah, ketika terjadi kontestasi seperti itu, malah salah seorang kandidat terkesan melecehkan atau meringankan atau bahkan membuat aspek etik menjadi sesuatu yang dinyinyirin kata anak muda sekarang. Jadi kita sangat prihatin karena
dengan apa lagi kita bisa mengharapkan keteladanan kalau hal seperti itu kemudian dibahas dengan cynical ya, dengan sangat eh, eh, sinis. Dan saya tidak sepakat dengan penjelasan dari salah satu tim yang kebetulan sahabat saya, Mas siapa namanya? Daniel Ansar. Ya, Mas Daniel Ansar Simanjuntak, bahwa itu dikatakan bercanda, Guyon. eh, guyon. Itu saya kira konteksnya tidak masuk sama sekali. Dan mungkin kalau publik bisa melihat seluruh rangkaian dari pembicaraan itu akan lebih baik untuk bisa menjelaskan sebetulnya apa yang sedang terjadi. Tapi jelas bahwa ekspresinya ekspresi cynical yang itu merupakan kelanjutan dari apa behavior sebelumnya gitu Hmm. ketika debat. Tapi baiklah kita kita lupakan aspek-aspek politik praktis, tapi mari kita coba gali sebetulnya eh, apa yang sedang terjadi dengan situasi kita ini seperti itu. Ya, sebelum kita ngomong banyak macam-macam lah ya, menjawab teori-teori macam-macam, saya ajak juga karena bagaimanapun juga mayoritas kita, penduduk kita orang Jawa dan budaya Jawa itu bagaimanapun juga pengaruhnya besar terhadap rakyat Indonesia ini. Mayoritas kita juga Jawa dan kemudian Anda, Pak Prabowo, itu kebetulan juga berasal dari Jawa ya. Cuman Jawanya memang beda, ini kan Jawa Banyumasan ini ya, jadi daerah Ya, 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 ya. daerah Panginongan. Tapi tetap saja menurut saya kalau dalam Jawa itu juga ada unggah-ungguh. Saya tahu di Jawa itu untuk menyebut kepala itu ada setidaknya setahu saya ada tiga. Kalau enggak mungkin nanti ada koreksi ya. Ada endas itu yang betul-betul kasar dan itu untuk binatang juga dipakai endasnya ya gitu ya. Untuk bagian sapi, wedus, kambing itu endas. Tapi ada juga sirah itu yang disebut sebagai madyo gitu ya, kromo madyo gitu. Dan ada mustoko yang kromo inggil. Itu dan itu menunjukkan bahwa orang itu menempatkan posisi itu sangat tinggi. Dan kemudian saya berpikir tadi sebenarnya etik itu di mana? Saya pikir etik itu mulainya dari kepala juga dan kemudian baru masuk ke dalam terimplementasi dalam hati kita dan terwujudkan dalam perilaku kita kan gitu Pak Den. Iya, saya orang Jawa meskipun Jawanya Jawa Tengah bagian barat ya. Ya, Betul waktu SD itu belajar bahasa berlevel-level yang membuat saya bisa poso ya waktu belajar bahasa Jawa. Memang endas itu ungkapan paling kasar ya, paling paling apa ya? Ya paling kasar, paling rendah boleh dibilang. dan digunakan dalam nada marah ya. Kalau nggak salah itu Betul, ya betul. marah gitu ya. Malahan kalau kita lihat penjelasan dalam bahasa Jawa, sebutan endas itu untuk menyebut kepala binatang, ya, gitu. Ya, Sementara kalau lebih halus kita nyebut sirah atau sirahmu kan gitu kan. ya, ya, ya. Atau kalau lebih tinggi lagi mustoko. Jadi sebutan kata endas itu memang cenderung ditafsirkan kasar dan saya kira kalau kita tanya orang Jawa semuanya mengatakan itu sebutan kepala yang yang sangat rendah begitu ya. Nah, eh, ada salah satu tokoh kita mengatakan memang etik mulai dari kepala. Maksudnya adalah etik itu memang ditampilkan atau ditunjukkan oleh orang paling tinggi sebetulnya. Karena begitupun values, tata nilai, begitupun kultur atau budaya itu ditampilkan oleh orang-orang yang dalam kedudukan tinggi. Kenapa begitu? Karena para pemimpin itu sejatinya kan teladan, memberi contoh. Saya sering mengulang eh, kata-katanya Pak Franseda. Pak Franseda mengatakan misalnya ini menyebutkan penjelasan peran seorang menteri. Ini baru menteri ya. Menteri saja itu memiliki setidaknya tiga peran. Satu, pembantu presiden tentu saja, karena memang tugasnya membantu presiden. Yang kedua adalah dia pemimpin sektor. Ada mulai leadershipnya. Pemimpinnya di sini ada. Mengendalikan atau mengepalai, mengarahkan satu sektor tertentu, tergantung yang dipimpinnya. Tapi yang ketiga yang sangat penting menurut saya adalah beliau menyebut menteri itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu artinya apa? Seluruh tindakannya, seluruh perilakunya, seseorang yang menjadi menteri itu akan menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat gitu. Ya wajar karena di Indonesia ini setiap kali hanya ada 34 menteri plus tambahan-tambahan setingkat menteri barangkali 50-an lah. 50 orang terpenting. Karena itu memang semua tindak tanduknya, kata-katanya, perilakunya, keputusannya, gayanya itu memang akan menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Jadi kalau kita berharap pada level itu eh, seluruhnya bisa ditampilkan dalam format yang positif, saya kira baik. Dan kembali pada poinnya Mas Hersu tadi, alangkah sedihnya kalau orang pada ketinggian seperti itu, seorang ketua umum partai, seorang pemimpin sektor, seorang tokoh masyarakat, dan seorang yang sedang menawarkan dirinya menjadi pemimpin bangsa ini. Kemudian terhadap aspek etik itu seperti jangankan menghargai, tapi malah melecehkan, membicarakannya dengan nada penuh nyinyir seperti itu. Ya, dan kita tahu bahwa di Indonesia ini kan paternal ya masyarakatnya itu ya kan sangat sangat bahaya, dan kita tahu juga belakangan ini kan Pak Prabowo itu juga di rebrand menjadi gemoy, dan itu bagian dari untuk menggrab pemilih muda kan, maksudnya begitu ya. Dan tentu saja Ya, pemilih muda itu kita sejak awal mengingatkan jangan hanya diajak senang-senang, jangan hanya diajak joget-joget, karena persoalan bangsa ini jauh sangat besar, tidak bisa diselesaikan dengan joget. Dan kalau ini sejak awal kemudian anak-anak yang memang mereka mungkin saja teraliniasi dari nilai-nilai value-value yang kita sering bicarakan itu, yang tidak bisa kita tuntaskan dalam 140 karakter di X, di platform X, itu kan berbahaya sekali. menurut saya mengatakan bahwa anak-anak muda itu hanya senang dibikin yang ringan-ringan itu salah besar. Oh, oke. Muda sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu tetap menghargai kedalaman, tapi dengan caranya sendiri gitu ya. Oh, oke. Yes. Eh, itu saya membuktikan dari kelas-kelas yang saya asuh ketika saya mengajar, juga forum-forum diskusi di berbagai tempat ketika berhadapan dengan para mahasiswa, para anak-anak muda gitu. Begitupun kemarin saya keliling Jawa Tengah, Mas. Saya ke Banjarnegara, saya ke Purbalingga, saya ke Banyumas. Siang ini sebetulnya mau ke Semarang, tapi saya harus kembali karena harus takziah ke Pak Kuntoro. Itu tidak ada ekspresi bahwa anak muda itu senang dengan hal-hal yang seperti apa membuat segala sesuatu dibikin ringan saja gitu. Karena mereka sebenarnya juga mengapresiasi nilai-nilai, dan mereka bahkan mengatakan kami ini capek Pak disuguhkan dengan hal-hal yang sifatnya membodohi, atau membuat publik itu seperti tidak me, apa tidak mewawas atau tidak menghadapi hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Jadi saya kira terlalu underestimate. Barangkali benar bahwa sebagian konsultan komunikasi memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan elektoral, tapi bagi kepentingan bangsa ini ke depan, saya kira itu bukan sikap yang baik, karena bagaimanapun setiap kali ada pemilu atau peristiwa nasional itu harus kita jadikan sebagai sarana pendidikan publik, dan itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi bukan memanfaatkan kekurangtahuan publik itu dengan sikap-sikap manipulatif, sikap-sikap menggampangkan, apalagi memberi signal ke arah-arah yang melecehkan aspek-aspek luhur dari pengelolaan negara gitu. Eh, Termasuk aspek etik. Jadi menurut saya harus ada pandangan yang lebih proporsional bagaimana melihat kebutuhan anak-anak muda terhadap aspek-aspek etika bernegara ini. Ya, akan begini. Mari kita ini ya, kita lebih dalami soal ini kan. Sekarang ini pun saya sebenarnya cukup risau ya, karena kalau kita lihat banyak sekali politisi kita, pejabat kita dan sebagainya dengan berlindung di aspek legal formal gitu ya. Karena kan ini nggak menyalahi undang-undang, tapi menyalahi etik itu buat mereka nggak persoalan. Yang penting secara legal formal itu tidak salah. Dalam kasus, nah ini terpaksa kita ya karena contohnya memang politik ya, kita mesti bicara dulu. Dalam kasus keputusan MK ya, dalam yang memungkinkan lolosnya Gibran kemudian menjadi calon wakil presiden, kan itu ada soal etik dan soal legal formal. Di satu Ya, sisi katanya Mahkamah Konstitusi keputusannya itu sudah final dan banding. mengikat begitu. Tapi Ya, di satu sisi itu Mahkamah MK kan memutuskan bahwa itu merupakan prosesnya melalui pelanggaran kode etik berat kan begitu. Eh, tapi kita kemudian tidak tergerak untuk memutuskan orang-orang itu tidak oke, benar secara legal formal ini tidak salah, tapi secara etik ini salah. Nah, ya saya konsekuensinya walaupun saya boleh maju, saya tetap mundur. Begitu juga waktu itu Anies menanyakan soal yang ke Pak Prabowo kan, itu sebenarnya menurut saya core-nya dari etik itu loh. Bagaimana dia kan mempertanyakan
bagaimana standar etik yang dimiliki oleh Pak Prabowo karena punya waktu yang cukup panjang untuk menentukan memilih atau tidak, karena tanggal 13 kan putusannya di tanggal 7 diputuskan oleh MK dan kemudian tanggal 13 itu batas akhir gantian, tapi Pak Prabowo tetap maju kan, dan kemudian dijawab dengan cara seperti itu kan menurut saya berbahaya. Mari kita letakkan ini secara proporsional, itu di mana sih antara legal formal, antara hukum, etik dan moral. Iya, saya boleh share satu pandangan teoritis dulu ya. Ya. Jadi ada seorang ahli, saya baca buku, dalam urusan etik itu ada berbagai level cara orang hidup atau cara perilaku orang. Yang paling bawah, paling primitif, paling rendah itu levelnya adalah disebut sebagai didrive oleh keserakahan, serba boleh. Yang menjadi pendorong dari hidupnya adalah keserakahan. Apa yang dimaui dikerjakan tanpa memperhatikan norma-norma gitu. Agak ke atas sedikit namanya legalistic view. Dia melakukan sesuatu itu tergantung apakah secara legal dibolehkan atau tidak. Gitu ya. Jadi pandangannya itu pegangannya semata-mata hukum formal. Gitu. Yang di atasnya sedikit itu disebut sebagai emerging ethical. Dia in between, di antara kepengen menjaga legal formal tapi juga pengen mulai memperhatikan aspek kepatutan. Nah, yang paling tinggi adalah ethical behavior namanya. Ethical behavior itu tidak didrive oleh apakah itu dilarang atau tidak secara hukum, tapi menurut norma masyarakat, menurut common sense kita itu patut atau tidak dilakukan gitu. Nah, saya sedikit melakukan riset dalam beberapa bulan ini untuk satu keperluan akademik. Ternyata para pemimpin itu kan juga menggunakan toolsnya bertingkat-tingkat. Pada pemimpin pada level bawah atau manajemen level bawah itu tools untuk mengaturnya namanya SOP, yang rigid, standar operating procedure. Kalau ke atas sedikit mungkin pakai kebijakan, ke atas lagi pakai undang-undang atau regulasi. Paling tinggi itu menggunakannya values dan etik dan visi gitu. Karena memang makin tinggi itu kan makin blur ya, makin tidak jelas batas-batasnya. Jadi begitu orang pada posisi paling tinggi memang yang harus jadi pegangan utama adalah aspek etik dan moral. Mengapa? Karena kalau hanya semata-mata mengandalkan hukum atau legalistik atau boleh tidaknya secara hukum, maka pemimpin tertinggi bisa mengotak-atik hukum. Dan sudah kita buktikan kan? Ya. Sudah kita buktikan. Kita melihat bukti di mana-mana. Kalau pemimpin tertinggi itu tidak memperhatikan aspek etika, maka hukum yang ada bisa diterobos, bisa dirubah, bisa diperkosa katakanlah, bisa diotak-atik, ditekuk-tekuk untuk kepentingan dirinya gitu. Nah, karena itu berbahaya sekali apabila ada dalam posisi paling tinggi, apakah itu bupati kan paling tinggi di kabupatennya kan, apakah itu gubernur, apakah itu menteri, apakah itu presiden apalagi. Kalau mereka-mereka yang di pimpinan tertinggi itu hanya mengandalkan atau hanya berpegang pada aspek legalitas. Sekali lagi kalau kita tanya kenapa begitu? Iya, karena begitu Anda di ketinggian, di posisi paling tinggi, maka dirimu adalah hukum. Ya. Kita bisa menulis hukum untuk melegalisir apa yang kita mau. Dan kembali, kalau hal ini menjadi gejala dalam pengelolaan negara kita atau pemerintahan kita, ya yang terjadi kerusakan di mana-mana. Betapa banyak tuntutan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang sebetulnya itu dimaksudkan untuk menjaga etik. Ya. Dan peristiwa yang kita alami dalam bulan-bulan terakhir ini merupakan satu percontohan atau satu contoh telanjang dari bagaimana seorang pimpinan tertinggi negara menggunakan hukum semata-mata dengan mengabaikan aspek etika itu. Ya, jadi sebenarnya ini jangan dianggap remeh ya, karena pernyataan ini bisa sangat membahayakan masa depan dari bangsa dan bernegara ya. Itu kelihatannya seolah-olah berlebihan pernyataan kita, tapi seperti itulah sebenarnya yang terjadi ya. Saya ingat mungkin mudah-mudahan saya kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah dikoreksi. Presiden Amerika Serikat George Washington di masa dia 2 periode, seingat saya begitu, atau namanya nanti tolong dikoreksi kalau salah.
dia kan pada waktu itu dia dianggap sebagai salah satu presiden yang sukses juga dan diminta untuk memperpanjang masa jabatannya oleh Kongres sampai tiga periode. Dan kemudian dia menolak dengan alasan kalau dia kemudian mengambil kesempatan itu seperti itu kendati ada justifikasi bahwa Kongres meminta dia untuk memperpanjang jabatannya, akan jadi apa bangsa Amerika itu. Dan kita kemudian melihat legasinya itu panjang sekali sampai sekarang. Lepas dari berbagai kritik kita terhadap demokrasi Amerika, itu demokrasi sangat matang dan tidak ada seorang presiden di sana yang berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode sesukses apapun. Orang Ya, seperti Reagan, seperti Clinton itu kan juga dianggap sukses, tapi juga nggak pernah berpikir tentang memperpanjang masa jabatannya. jadi ini memang satu kisah yang sangat terkenal dan selalu jadi referensi ketika kita bicara mengenai perilaku etis pimpinan tertinggi satu negara. Ya, George Washington adalah satu pahlawan, satu hero bagi rakyat Amerika yang sangat dihormati dan karena itu kasarnya waktu itu silahkan mau duduk berapa lama itu nulis blank check karena waktu itu kan instrumen hukum kira-kira masih sangat terbatas gitu. Tapi sikap beliau adalah setelah dua kali menjabat, kemudian beliau tidak, saya akan selesai di sini dan akan pulang kampung. Dan betul-betul dia pulang kampung ke kampung halamannya di Virginia sana. Dan jadilah dia referensi sepanjang hidup. Karena kembali, kalau dia lakukan meneruskan masa jabatannya, maka demokrasi Amerika barangkali tidak survive seperti sekarang ini, tidak sebaik seperti sekarang meskipun sekarang ada masalah-masalah yang berkaitan dengan politik kontemporer, tapi memang itulah pentingnya pimpinan paling tinggi itu menjaga perilakunya tidak semata-mata hukum. Pada waktu itu kan belum ada aturan yang rigid lah, kira-kira dia bisa lakukan apa. Dan justru ya, di sini anunya, di sini barangkali letak apa namanya signifikansinya. Justru ketika seorang ada dalam posisi paling tinggi dimanapun dia berada, dimanapun dia menjabat, maka dia memiliki apa yang namanya diskresi, keleluasaan. untuk Eh, mengubah sesuatu ya, mengubah aturan. untuk apa saja. Nah, diskresi itu tidak ada yang bisa menghalangi atau tidak ada yang bisa menggait kecuali etika etika pribadi, etika publik itu. Jadi eh, karena hukum tidak ada, aturan tidak ada, polisi tidak ada, atau sebaliknya, saya bisa menulis polisi sendiri kan untuk kepentingan saya. Tapi perilaku etislah yang kemudian membuat seseorang itu bisa menjaga keselamatan dirinya maupun kepentingan publik. Nah, ini contoh klasiknya adalah tindakan atau sikap dari George Washington, presiden pertama Amerika yang kemudian memilih untuk mengakhiri masa jabatannya meskipun tidak ada larangan. Karena dia menyadari bahwa Bukan tim dilarang, bahkan ini akan diminta ya untuk memperpanjang bahkan. betul, bahkan diminta oleh ya seperti biasa lah. Kalau orang sukses, orang hero itu kan selalu dipil atau dimohon oleh banyak orang. Tapi dia menyadari bahwa seluruh tindakannya akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Dan ini yang mungkin perlu kita bangkitkan kesadaran bahwa setiap pemimpin itu adalah teladan, apalagi pemimpin di sektor publik. Karena itu kalau kita masih ingat ada bukunya Pak Harto itu Soeharto, pikiran, ucapan dan tindakannya, begitu kan? Jadi Tidak. memang seluruh pikiran, ucapan, tindakan dari pemimpin dimanapun berada, terutama di wilayah publik, itu adalah sumber inspirasi bagi masyarakat luas, bagi rakyat seluruhnya untuk meniru perilakunya atau tidak. Dalam hal ini juga sering saya ulang-ulang contoh-contoh, misalnya di kampung saya ini di Slatri, di Kabupaten Brebes, ada seorang lurah yang baru saja terpilih, kemudian tiba-tiba dia dalam pelantikan pamong desa itu membawa keponakan dan sepupunya. Satunya jadi kepala urusan keuangan, satu lagi jadi kepala urusan umum. Oleh anak-anak Karang Taruna dipertanyakan, Pak Lurah, kok memasukkan saudara-saudara ke dalam pamong desa gitu? Jawab Pak Lurah, lah yang di Jakarta juga begitu, kan nggak apa-apa. Jadi coba betapa cepatnya merembes gitu ya, merembes dari level paling atas Karena ke paternalis tadi ya, sikap paternalis. betul, betul, betul. Jadi aspek keteladanan menjadi penting sekali dan dengan mudah ditiru, apalagi perilaku buruknya itu dengan mudah menular ke bawah. Gitu. Ya. Dari diskusi tadi itu, saya kira kita setidaknya mengambil dua poin penting ya. Satu, bahwa etik itu betul-betul memang harus dijunjung tinggi. Yang kedua,
legacy seseorang itu ternyata bukan yang legacy sangat besar, bahkan terbesar saya kira karena dibicarakan bukan hanya di negara Amerika tapi di seluruh dunia. Itu justru aspek etis, bukan bangunan fisik gitu yang jadi legacy dari seorang pemimpin itu. Ya, kalau boleh saya sedikit mengenang Pak Kuntoro ya, Mas Herfi. Ya. Tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Kemudian pada bulan Februari Pak Kuntoro 2005 Pak Kuntoro diundang oleh Pak Presiden SBY dan Pak Wapres Yusuf Kala diberi tugas untuk menata kembali Aceh setelah tsunami. Kan kita bisa bayangkan di Aceh itu ada apa ketika itu kan? Yes, saya ada di sana ketika peristiwa itu terjadi. Ya. Mas Hersu sebagai jurnalis tahu betul suasana di sana. Ya. Tidak ada kontraktor, tidak ada resources, tidak ada tukang karena sebagian besar pantai itu terkena bencana gitu. Jadi Pak Kuntoro harus bekerja di tengah-tengah suasana yang serba tidak ada, serba terbatas. Bahkan waktu itu suasana sedang perang, sedang konflik antara GAM dengan NKRI gitu. Nah, ketika dia membawa orang-orang sebagai core team atau tim inti, tentu saja tidak ada janji mengenai pangkat, jabatan, segala macam. Termasuk Anda ya waktu itu ya di situ ya? Saya termasuk salah satu yang ikut membantu mengetik perpu segala macam ya. Nah, ketika sampai di sana, beliau mengatakan begini di tengah-tengah reruntuhan yang luar biasa luas itu. Saudara, ini beliau bicara di depan tim intinya, kira-kira 10 orang waktu itu. Saudara-saudara, yang membuat kerusakan ini hanya tangan Tuhan yang mampu. Gitu. Dan karena itu, yang mampu mengembalikannya adalah juga tangan Tuhan. Manusia tidak punya daya untuk melakukan itu. Karena itu, mari kita apresiasi, mari kita hayati bahwa kita datang ke sini dikirim oleh Tuhan untuk menata kembali Aceh. Karena itu, you don't even think. Jangan berpikir pun tidak boleh untuk mencuri, untuk khianat, untuk mengabaikan kepentingan masyarakat. Gitu. Dan beberapa orang di antara yang hadir itu menangis. Gitu. Dan itu, statement itu menjadi pegangan bagi proses rekonstruksi Aceh selama 4 tahun lamanya. Gitu. Walaupun SOP tidak ada, SOP belum ada, walaupun Perpu belum diturunkan menjadi peraturan pemerintah, belum diturunkan menjadi peraturan menteri atau apapun. Tetapi seluruh tim BRR itu bekerja dengan penuh kesungguhan, dengan dedikasi, dengan niat bersih, tidak mencuri, tidak korupsi, dan rekonstruksi Aceh selama dalam 4 tahun sukses mencapai tujuannya, menghasilkan bukan saja Aceh yang lebih baik daripada sebelum tsunami, tapi juga pemimpin baru, karena Pak Kuntoro lewat prosesnya berhasil menciptakan pemimpin baru. Ini satu contoh bahwa ketika orang paling tinggi itu tidak bicara legalistik, karena kalau ngomong legalistik waktu itu kan boleh melakukan apa saja, tidak ada aturan dan apa. duit waktu itu melimpah dari bantuan-bantuan internasional luar biasa besar ya pada waktu itu ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi yang menggait ketika orang punya keleluasan sekaligus punya keterbatasan adalah etik itu. Nah, ini barangkali yang mungkin sayangnya hal-hal seperti ini mungkin dianggap sebagai kenaifan, termasuk dalam kasus yang sedang kita bicarakan itu kan seolah-olah seorang calon presiden menanyakan aspek etik itu sebagai sesuatu yang naif sehingga dibahasnya dengan cara-cara yang cynical tadi. Ya, ya. Saya tadi ketika menyimak pendapat Anda, saya tiba-tiba menyinggung tangan Tuhan. Jangan-jangan ini juga merupakan blessing gitu ya. Tangan Tuhan sedang bekerja mengingatkan bangsa ini untuk kembali. Karena saya melihat justru ada momentum ini. Karena ke orang selama ini kan mungkin semacam kalau kita sebut sebagai pintu masuknya, entry point untuk bicara soal etik yang selama ini kan seolah-olah terabaikan. Karena tadi itu kita sudah singgung bahwa orang lebih bicara soal legal formal. Dan padahal kita tahu bahwa legal formal itu prosesnya juga culas di DPR. Ya kan undang-undang yang dilahirkan oleh DPR belakangan ini kan undang-undang yang culas. Misalnya mulai dari Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, dan sekarang yang akan dicoba lagi adalah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, kan gitu. Kita tahu itu prosesnya apa yang terjadi. Dan kemudian orang-orang ini merasa lebih berpegang pada ya legal formal. Karena undang-undangnya sudah ada, ini proses di DPR. Nah, sementara aspek etik orang mengabaikan. Jadi saya kira juga berarti sebenarnya kita mesti berterima kasih dengan Pak Prabowo karena melakukan hal itu dan mendorong kita semua untuk mulai kembali berpikir bahwa ada yang salah pada bangsa ini. Saya punya keyakinan penuh bahwa yang namanya penyimpangan, yang namanya inappropriateness ya, Tidak pantasan ya.
ketidakpatutan itu selalu akan menemukan titik balik. Dan ketika keadaan memburuk, ada pepatah, ketika hari begitu gelap itu artinya tanda-tanda bahwa matahari akan segera terbit. Nah, kalau kita memaknai itu, maka memang harus kita akui betapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan, betapa banyak pelanggaran etik, betapa banyaknya konflik of interest yang mewarnai pengelolaan negara ini, sehingga tadi hukum-hukum itu dibuat, dilaksanakan bukan lagi untuk serving the public interest, tapi serving the interest of para pribadi-pribadi itu. Nah, ini siapa tahu hal-hal ini menjadi semacam momentum ya. Jadi ketika keadaan begitu buruk, kemudian rakyat juga akhirnya mikir untuk ingin mengembalikan proses. Dan kalau kita mendengar bisik-bisik di antara elit sekalipun, sebetulnya mereka juga prihatin dengan keadaan ini. Keadaan yang sebetulnya membuat teman-teman elit itu, orang-orang elit itu, atau orang terdidik, orang-orang yang berpunya, para pelaku ekonomi besar itu juga khawatir. Ini kan situasi yang tidak sustain sebetulnya. Situasi yang sifatnya temporer, yang sewaktu-waktu bisa meletup gitu. Karena si super elit itu menguasai keadaan dengan cara-cara yang culas gitu kan. Dan itu mau dimanapun sejarah mengatakan hanya soal waktu itu akan break up. Nah, apakah break up-nya itu melalui proses konstitusional atau proses ekstra konstitusional, itu yang tentu saja kita harapkan. Kita berharap proses koreksi ini terjadi secara konstitusional melalui pemilu yang fair, yang bersih, yang jujur, sehingga yang lahir dari pemilu ini pemimpin yang tidak saja secara politik kuat, tapi juga secara moral dan etik juga memiliki legitimasi. Dan saya punya harapan atau optimisme bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat ini. Atau kalau tidak, barangkali yang di atas sana merasa bahwa kerusakan kita belum sempurna, sehingga kita dibiarkan untuk terus terjadi kerusakan demi kerusakan. Saya memilih melihatnya dari sisi yang yang terang gitu ya, the bright side gitu, dari sebuah persoalan. Makanya itu saya akan menganggap saya mesti mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, karena itu kemudian membangunkan kesadaran publik semua. Orang kan kadang-kadang selalu melihat ini Pak Prabowo kacau banget ini ngomongin soal etik dan sebagainya. Tapi mari kita lihat dari sisi yang positif tadi, sisi baiknya, bahwa kemudian orang kemudian didorong untuk membicarakan soal ini yang selama ini sudah diabaikan oleh publik. Iya, saya ingin mengamini Mas Hersu dan nah, jangan pakai kata amin, itu sensitif loh. Sekarang orang berdoa pun sudah sulit katanya, karena orang sensitif dengan satu pasangan calon. Tapi terutama orang Jawa ya, orang Jawa saya kira sekarang sedang punya satu concern yang cukup dalam, karena di dalam diskusi hari-hari pun kata endas itu kan sudah jarang disebut, kecuali dalam konteks guyon antar teman gitu ya. Tapi dalam area publik sudah jarang sekali disebut, karena memang itu kata-kata yang kasar, yang merendahkan begitu. Apalagi kalau diucapkan, saya mengatakan kalau disandingkan antara endasmu dengan etik, itu sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan, dan saya hampir tidak percaya bahwa itu terjadi. Nah, mudah-mudahan saja yang disampaikan Mas Haris tadi benar-benar terjadi, karena masyarakat akan melihat ini sebagai satu titik balik. Dan dengan itu siapa tahu pemilu tahun depan ini yang tinggal beberapa bulan, tinggal 2 bulan lagi, menjadi momentum untuk melakukan koreksi. Yes, baik. Terima kasih Pak Sudirman Said dari Institut Harkat Negeri. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, kita bicarakan soal yang ada waktunya, mudah-mudahan kita berkontemplasi semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.